Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang sangat besar kepada kami. Terima kasih untuk Engkau Tuhan yang sabar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami, bersama-sama lagi mendengarkan Engkau berfirman. Tuhan, perkataan-Mu adalah hal yang sangat berharga, melebihi apapun yang kami harapkan di bumi ini. Tuhan, pengenalan akan Engkau adalah hal yang terbesar, melebihi daripada apa yang kami inginkan di bumi ini. Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara bagi kami, berkenanlah Engkau menyatakan diri bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang berdiri ini juga menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang sepenuhnya bekerja di dalam dia untuk apa yang Kau mau dia boleh katakan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, dia meletakkan hidupnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar di sekolah minggu dewasa ini dari Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Apakah semua sudah kita dapat? Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang 29 ganjilnya nanti, Bapak Ibu dan saudara-saudari ayat yang genapnya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Iya. Mari kita melihat kertas suarta kita. Di sini temanya kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ya, menceritakan sesuatu yang didengar dari orang atau karena membaca berita di media tentang jernihnya dan sejuknya serta segarnya kolam abadi di Pelaruga, daerah Rumah Galoh akan berbeda dengan orang yang bercerita karena sudah melihat dan merasakan sendiri akan jernih dan sejuk serta segarnya kolam itu. Iya, ini saya alami sendiri gitu ya. Kalau mengingat kolam abadi yang di Pelaruga ini, rasanya pengen lagi ke sana gitu, tapi karena jarak yang jauh dan juga medan yang sulit, ini mikir-mikir beberapa kali. Namun kalau melihat jernih dan segar serta sejuknya air itu, waduh, kayaknya seumur hidup belum pernah saya lihat air sejernih itu untuk bisa tempat berenang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nanti ke sana silahkan ya, searching saja di internetnya masing-masing. Iya, greget dari kesaksian itu pasti berbeda karena mengalaminya secara langsung. Demikian halnya ketika Yohanes bersaksi tentang siapa Yesus. Dia menyaksikannya dengan terang dan jelas karena dia adalah saksi mata tentang penyataan siapakah
Yesus. Iya. Tapi seringkali kita ya, walaupun berita Nina Panina gitu ya, walaupun berita katanya-katanya, sering juga telinga kita ini condong terhadap berita yang katanya-katanya. Artinya informasi ku dengar begini, itu condong. Tapi kalau ini kita lihat saksi mata itu sendiri yang bercerita. Nah, bagaimana respon kita hari ini? Ya, Yohanes adalah saksi mata dan satu-satunya nabi yang melihat Mesias itu. Maka kenapa Yesus sendiri berkata, waktu murid-murid Yohanes bertanya akan siapa sebenarnya Yesus ini? Oleh suruhan Yohanes pada masa itu ya. Karena Yohanes sudah ada dalam penjara, ada dalam penderitaan yang sangat berat oleh karena dia menegur Herodes. Nah, murid-muridnya diutus untuk semakin menegaskan Yesus ini benar gak si Mesias itu, begitu ya. Karena seolah-olah Yesus ini kok gak berbuat apa-apa atas aku. Atas aku yang menderita, atas aku yang bersaksi terus-menerus tentang dia. Atau memang jangan-jangan bukan dia, begitu. Tetapi waktu itu Yesus katakan, ceritakan apa yang kau lihat. Ceritakan bagaimana orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang lumpuh berdiri. Ceritakan. Nah, setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus berkata, kau pergi ke padang gurun cari apa? Melihat dedaunan yang ditiup angin? Tidak, bukan. Apa kau melihat pakaian yang halus? Enggak, bukan. Tetapi kau ke sana mencari siapa? Nabi? Ya. Bahkan Yesus katakan, bahkan siapapun yang terlahir, artinya gitu ya, siapapun yang terlahir dari seorang perempuan tidak ada pernah sebesar dia. Berarti apa? Musa tidak lebih besar daripada Yohanes. Padahal Yohanes tidak pernah sekalipun membuat mujizat. Sekalipun tidak pernah buat mujizat. Tetapi kita melihat pernyataan Yesus, tidak ada yang lebih besar dari dia. Dari antara perempuan yang melahirkan anak. Berarti Musa dan nabi-nabi yang lain tidak lebih besar dari Yohanes. Kenapa kalau toh tidak pernah ada satu mujizat pun yang dia buat? Karena dialah satu-satunya nabi yang melihat Mesias itu sendiri. Kalau nabi yang lain memberitakan tanpa pernah melihat, bahkan nabi dan raja-raja di dalam perjanjian lama sangat berharap akan melihat Mesias yang mereka nubuatkan itu. Tapi tidak ada satupun. Yohaneslah yang melihat dengan matanya sendiri. Nah, kita melihat pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah respon orang Israel terhadap pernyataan pelayanan Yohanes Pembaptis? Ya, ini kemarin dalam pengisian juga kita sudah dengar ya. Bagaimana utusan dari Yerusalem saja, yaitu ibu kota, datang dari imam kepala untuk bertanya akan siapakah Yohanes ini? Kenapa utusan dari Yerusalem, ibu kota dari Israel, datang ke Sungai Jordan dan bertanya, siapa sebenarnya engkau? Ini kan orang-orang petinggi nih, ibaratnya kan. Kalau kemarin itu ya di daerah Liang Melas, kan begitu ya. Diutus orang penting untuk boleh mengurusi hal yang dibutuhkan di Liang Melas, karena waktu itu sehubungan dengan jalan yang mereka inginkan diperbaiki. Ya, mereka bawa jeruk ya ke istana ya, tapi respon dari istana mengutus. Iya, orang pentingnya juga serius menanggapi apa yang mereka harapkan. Sama halnya ini tadi, diutus. Karena pada masa ini orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca, baik itu di Injil Matius, Lukas, dan juga Markus, menceritakan dari seluruh Yerusalem, seluruh Judea, dan juga sekitar Jordan, datang ke Yohanes.
Padahal Yohanes waktu itu apa? Dengan pakaian bulu unta, dengan mungkin rambutnya yang panjang karena dia seorang yang dikhususkan ya untuk Allah. Kalau orang yang dikhususkan untuk Allah itu rambutnya tidak boleh dipotong. Bisa kita bayangkan kemungkinan Yohanes ini 30 tahun usianya baru dia mulai pelayanan. 30 tahun rambut gak dipotong. Seperti apa itu ya? Dikuncir-kuncir lah mungkin begitu atau digimbal-gimbalkan lah supaya dia gak begitu panjang. Tergerai ke sana. Ini tentu sesuatu yang menjadi perhatian. Terlebih lagi dia tinggal di padang gurun. Makanannya belalang dan madu hutan. Dan memang tidak menyentuh apa yang Tuhan larang, yaitu anggur dan segala apa yang menjadi unsur ada anggurnya di dalam, dia tidak sentuh. Kalau kita lihat ya, dan yang terpenting di dalam semuanya itu apa? Seruannya itu. Dia berseru dari padang gurun di tengah kesunyian dan keheningan dan di tengah kekeringan dan kehampaan. Disitulah dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya saya nggak tahu ya kalau misalkan kamu di ladang gitu di tengah keheningan, tiba-tiba ada teriakan. Kira-kira gimana? Kamu lagi tadi apa yang ngutip kemiri ya, di sini nggak ada yang pernah mungkin ngutip kemiri atau menyangkul, semua hening, angin pun tidak ada. Teduh, tiba-tiba ada orang berseru-seru. Kira-kira itu jadi perhatian atau enggak? Kai. Terus dia berseru. Apa itu? Makin berseru, makin dengar kan? Begitulah Yohanes. Di tengah keheningan di padang gurun itu, disitulah dia berteriak-teriak. Orang kan pengen tahu ya. Ketika orang datang, Roh Kudus bekerja menggetarkan hati mereka. Karena nubuatan tentang Yohanes ini sudah diberitahu 700 tahun sebelum kelahirannya oleh Yesaya. Bahwa akan ada seorang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Gunung-gunung diratakan, lembah-lembah akan ditimbun untuk mempersiapkan kehadiran Allah. Seperti itulah sebenarnya gambaran orang Israel. Kehadiran Yohanes ini di tengah keheningan di mana 400 tahun tidak ada firman Tuhan. Tidak ada maksudnya bangkit nabi, tidak ada. Selama ini sejahat apapun Israel, tetap Tuhan bangkitkan nabi yang terus berseru. Mau dengar atau tidak, terus ada nabi yang berseru. Tapi setelah Maleaki, nabi terakhir, artinya di dalam perjanjian lama ini, tidak ada lagi pernah nabi bangkit selama 400 tahun. Memang rutinitas ibadah tetap bergerak di bait Allah. Tapi tidak ada satu nabi pun lagi yang berseru-seru mau bilang kau jelek. Gak ada lagi ngomong seperti itu pun. Ngingatkan soal mau jelek, mau jahat pun tidak ada lagi. Di tengah keadaan yang hening ini, bisa dibilang masa diamnya Tuhan ini, disitulah kehausan orang Israel akan kehadiran Mesias ini makin tinggi. Maka tidak heran ketika Yohanes berteriak di padang gurun terus berseru-seru, orang datang. Karena kehausan akan Mesias ini tadi sudah tinggi di dalam diri orang Israel. Ini ibaratnya sama seperti ini ya, walaupun itu enggak bisa menjadi perbandingan ya. Kamu kalau dulu di kampung ini mungkin orang tua yang lebih tahu gitu ya. Ada makanan kesukaan Du itu seperti misalkan tah cibet ataupun misalkan cah kangkung. Ini tuh anak muda zaman sekarang gitu. Yang dimasak oleh nenek dulu ini rasanya itu karena didapat waktu kecil kayaknya enggak pernah dapat lagi di mana-mana gitu. Nah, apalagi setelah ke kota yang disuguhkan capcay, yang disuguhkan makanan-makanan yang lain, hampir tak nampak lagi yang namanya kangkung. Tapi ketika suatu kali Bapak Ibu lewat dari rumah makan, aroma yang dulu yang dimasak nenek itu tercium lagi. Aroma cah kangkung itu kira-kira gimana? Sekalian adalah harus aku di sini berhenti. Ataupun belum
Udah dikumpulkan dulu. Aku harus ngumpulkan uang ini. Udah kayaknya puluhan tahun ini aku gak pernah lagi cium aroma cah kangkung yang pernah dimasak nenek. Kali ini aku harus datang ke sana. Kalau seperti itulah artinya rasa itu ya. Seperti itulah sudah kerinduan orang Israel terhadap Mesias ini tadi. Maka mereka udah mengamati tanda-tanda yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kapan tanda-tanda ini akan ada pada diri seseorang? Nah, ketika muncul Yohanes dengan seruan pertobatan yang menggetarkan hati setiap orang yang datang kepada dia. Siapa saja yang datang? Banyak. Orang Saduki, orang Farisi, prajurit-prajurit, orang awam, bahkan pemungut cukai. Mereka tanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami diterima Tuhan? Nah, itu pertanyaan dari pemungut cukai. Kutiplah sebanyak yang sudah ditentukan. Prajurit nanya, kami apa yang harus kami buat? Enggak pernah lagi ada khotbah yang menggetarkan hati. Enggak ada lagi suara nabi yang membuat, kalaupun ada orang kan menggetar hatinya tapi melawan dia, yang paling enggak kan itu Tuhan bekerja kan gitu ya. Ini enggak ada lagi. Tapi kemunculan Yohanes benar-benar ini membawa banyak orang untuk datang. Ya, maka bagaimana respon orang Israel terhadap pelayanan Yohanes Pembaptis? Benar-benar orang antusias. Maka berbondong-bondong orang mau untuk dibaptis. Tapi ketika ditanyakan siapakah engkau? Engkaukah Mesias itu? Dia jawab dengan jujur, bukan. Lalu apakah engkau salah satu dari nabi yang sudah dijanjikan itu? Bukan. Lalu kau siapa? Akulah suara berseru-seru itu. Ya, kalau orang dalam masa perjanjian lama, kalau seorang raja akan datang misalkan pulang dari pertempuran ataupun mau hadir dalam sebuah wilayah, di daerah kekuasaannya itu akan disuruh dulu utusan yang lari kencang sambil berseru-seru, siapkan jalan untuk raja, siapkan jalan untuk raja, siapkan jalan untuk raja. Dan ini biasanya bukan dipilih perwira. Enggak. Ini paling dipilih, ya pokoknya yang terendah tapi suaranya kencang, suaranya jelas dan lantang, larinya kencang. Nah, Yohanes bilang, aku cuman itu kok. Hanya itunya aku, suara yang berseru-seru itu. Maka untuk buka tali sepatunya pun aku gak layak. Kalau orang saja melihat Yohanes sudah begitu wah dan besar, lalu siapa dia yang akan datang? Siapa dia yang akan datang itu? Yang begitu besar itu. Maka di sini tadi kita melihat apakah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah utusan dari Yerusalem, yaitu imam-imam dan orang Farisi datang, bertanya siapakah Yohanes, dan dia jujur berkata, bukan aku bukan Mesias. Esoknya setelah kejadian itulah, Yesus datang kepada Yohanes. Ini kemungkinan adalah setelah Yesus berada di padang gurun 40 hari. Setelah puasa 40 hari Yesus, kemungkinan itulah Yesus datang kepada Yohanes. Disinilah Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sudah jelas orangnya yang ditunjuk, yang adalah Mesias itu. Enggak lagi ngelantur-ngelantur, enggak lagi menjadi bayangan-bayangan, tidak lagi menjadi artinya sesuatu yang tidak jelas. Jelas orangnya sudah hadir. Yohanes bilang, lihatlah.
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apakah ini maksud Yohanes? Ya kau pandang-pandang saja. Itukah maksudnya? Ini kau pandang-pandang saja seperti itukah? Bukan. Ini yang sudah dinubuatkan, ini yang sudah diceritakan, dan ini yang sebenarnya yang kamu cari. Yang besar itu, yang aku sendiri pun gak layak buka tali sepatunya itu, inilah dia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, jelas ya apa yang Yohanes katakan ya. Bahwa apa? Yang datang ini adalah domba yang Allah sediakan sendiri. Kalau domba itu gambarannya arahnya kemana? Sebagai korban. Ya, ini kan tentu mengarah kepada domba Paskah yang sudah terus dinubuatkan, yang sudah terus diceritakan. Kalau orang Israel berpaskah, mereka itu kita lihat berawal dari Mesir ya, ketika mereka dalam perbudakan di Mesir, Tuhan katakan supaya mereka akan terlindung dari murka Allah, supaya tiap-tiap keluarga mengambil satu anak domba yang tidak bercacat celah, berumur setahun, itu yang akan dikorbankan. Dan darahnya itu ditaruh di ambang pintu, di atas dan kiri kanan. Siapapun yang ada di dalam rumah yang ada darah domba itu, tidak ada kematian. Tapi siapa yang tidak ada, maka akan ada kematian. Maka waktu itu orang-orang Israel membuat hal itu. Tidak ada kematian di rumah orang-orang Israel. Tapi di mana rumah tidak ada darah domba itu, kenapa mereka enggak lakukan itu? Karena mereka enggak percaya. Apa sih hubungannya kalau dia mikir gitu ya? Apa hubungannya? Darah domba, aku enggak mati. Itu domba, ini aku. Apa kaitannya? Ku minum juga enggak? Iyalah, kalau tadi ku minum mana tahu ya kan, gizi darah domba ini full, oke lah aku bisa sehat, enggak mati. Ini apa hubungannya? Darah domba taruh di atas pintu, di kiri kanan pintu. Lalu nanti enggak ada kematian anak sulung. Apa hubungannya? Tapi orang yang berpikir begitu dan enggak melakukan, kematian. Tapi siapa yang percaya dan melakukan, menaruh darah domba itu, tidak ada kematian. Karena di situ kaitannya iman. Kalau hari ini pun, apa hubungannya ya? Yesus yang adalah datang melalui orang Yahudi, keturunan Raja Daud. Aku anak raja di tanah Karo juga enggak. Aku anak raja di tanah Batak juga enggak. Apa hubungannya dia dan aku ya? Ini kan sama kayak tadi juga ya. Apa hubungannya? Tetapi inilah ketentuan Tuhan. Maka apa? Di sini Yohanes berkata dengan jelas, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dulu darah domba itu hanya akan menolong untuk satu pribadi, satu keluarga atau mungkin satu bangsa di Israel. Tetapi domba yang disediakan oleh Tuhan ini, inilah Yesus, ini menghapus dosa dunia. Betapa besarnya dan luasnya yang dia kerjakan. Inilah kuasa yang akan bekerja dan jadi dalam diri orang yang percaya. Ketika Yohanes katakan, lihat, itu bukan hanya sekedar pandang. Tetapi lihat, itu sama seperti ketika Musa mengangkat ular tembaga yang di padang gurun. Siapa yang melihat kepada ular tembaga ini? Kalaupun dia sudah dipatok oleh ular beludak, tidak akan mati. Di sana maksudnya lihat adalah didasari hati yang percaya. Dan meyakini, oh iya, ini disediakan Allah.
untuk menghapus dosaku. Iya. Bagaimana tentang hal ini ya? Jelas seruan Yohanes ini. Dan Yohanes bilang, mula-mula pun sebenarnya aku gak kenal dia. Jujur Yohanes ya. Padahal Yesus ini kalau dari segi jasmani, mereka ini keluarga loh, walaupun jarak kampungnya berjauhan. Ibaratnya gimana ya? Satu di Lau Primbon sana gitu ya. Satu di Pekanbaru. Kira-kira begitu, jarak jauh begitu. Tapi mereka ini orang tuanya sepupu. Karena Elizabeth dan Maria ini kan sepupu. Iya. Tetapi Yohanes bilang, bukan berarti apa? Dia nggak kenal, bisa saja dia kenal Yesus. Kenal dalam artian, oh ini keluargaku. Secara jasmani. Tapi memang dia nggak tahu bahwa Yesus inilah Mesias itu. Karena juga apa? Waktu itu nggak pala ada tanda-tanda yang kelihatan. Karena Yesus belum dinyatakan. Tetapi di sini Yohanes bilang, mula-mula pun aku nggak kenal dia. Jadi gak ada persepakatan di belakang, gak ada. Ari-ari kalau edang kok katakan aku Mesias ya, aku mah senakmu, aku kan keluargamu bilang aku Mesias. Gak ada persepakatan seperti itu yang dilakukan Hanas dan Kayapas. Kalau Hanas dan Kayapas ini kan mertua dan menantu, menjadi imam kepala di Bait Allah. Padahal apa? Menjadi imam kepala itu gak boleh dua, harus satu. Pensiun yang satu baru akan naik yang lain. Ini kok bisa dua? Ini menantu dan mertua. Menunjukkan apa? Betapa bobroknya pada masa itu sudah keadaan secara rohani pun di Israel. Karena apa? Hal-hal rohani pun sudah berbau politik. Udah diperjualbelikan tentang imam kepala. Enggak ada yang kayak gini antara Yesus dan Yohanes, enggak ada. Aku pun mula-mula enggak kenal dia. Tapi apa katanya? Untuk itulah aku datang membaptis. Karena yang mengutus aku itu sudah memberitahu. Di antara orang yang kau baptis itu nanti, kalau ada Roh Kudus turun atas dia, itulah dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka Yohanes katakan, bukankah ini yang menjadi penyataan Bapa dari surga ya? Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati ke atas Yohanes dan berdiam di atasnya. Dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus yang dilihat oleh Yohanes itu tadi dikatakan seperti burung merpati. Burung merpati itu tidak ada empedu. Artinya apa? Di dalam Yesus ini tidak ada lagi kepahitan dan murka Allah. Enggak ada. Inilah anak domba Allah yang disediakan Allah. Di dalam dia kepahitan Allah dan murka Allah itu berhenti. Dan juga dikatakan apa? Inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air. Itu hanya sebagai penyataan, aku mau tobat. Yohanes benar, serius. Kan kira-kira gitu ya. Tobat, aku tobat. Oke, ya aku sebagai hamba Tuhan. Nah, kira-kira gitulah ya. Aku sebagai hamba Tuhan membaptis kamu. Tapi itu dengan air. Air ini gak akan bisa pengaruh ke dalam. Tetapi Yohanes katakan, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya apa? Menyucikan, membaharui dari dalam, dari rohmu. Makanya ada nanti orang itu, aku serius mau tobat pendeta gitu kan. Kita ukuran hati gak tahu kan gitu ya. Dibaptislah dia kan gitu ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kalau orang ini belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus, artinya apa? Hatinya itu belum sebenarnya Tuhan lihat sungguh
dan gak Tuhan berikan Roh Kudus, gak ada pembaruan. Lalu orang bilang, itu kan udah katekisasi, udah dibaptis loh dia, tapi mengapa begitu? Ya, gak usah heran. Karena apa? Yesus yang akan bisa membaptis dengan Roh Kudus. Ketika hati orang itu benar-benar percaya dengan bulat, orang itu akan dibersihkan dari dalam, dibaharui dari dalam, yang akan mulai terlihat keluar terus menerus. Pembaptisan, penyucian, pengudusan ini akan terus Tuhan kerjakan. Iya. Kalau minggu lalu dalam sekolah minggu dewasa ya, kita belajar bahwa korban itu Tuhan minta supaya ada pagi dan petang. Anak domba dibakar pagi dan petang sebagai korban yang berbau harum kepada Tuhan. Ini harus terus-menerus dilakukan. Iya. 2 domba hari ini berapa itu rupiahnya ya? Ya kan? Dibakar terus-menerus. Pagi petang sepanjang sejarah Israel ada. Hari ini saya nggak tahu ya, belum lihat, artinya belum menyelidiki. Tapi sampai Maleaki itu pasti, sampai Yesus hadir itu pasti. Pagi petang berapa korban dibakar itu ya, dombanya itu ya, berapa rupiah tuh? Dan kalau domba yang tak bercacat bercela itu harganya lebih mahal lagi daripada domba yang lain. Tetapi apa? Yesus inilah yang Tuhan sediakan lebih mahal daripada emas dan perak, dikatakan ya. Korban Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Korban Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Darahnya itu berkuasa untuk boleh menyucikan. Penebusan itu sekali dan untuk selama-lamanya akan terus bekerja. Makanya Tuhan ingatkan. Dan inilah yang menjadi kesaksian Yohanes. Tetapi bagaimana respon kita ya? Kalau di sini nggak dijelaskan ya, Yohanes ini ngomong sama siapa? Nggak ada, nggak nampak. Siapa orangnya yang mendengar kesaksian Yohanes ini? Berapa banyak? Nggak jelas. Dan apa kemudian respon orang itu? Nggak nampak. Iya, memang bagi seorang saksi bagiannya cuma bersaksi kok. Menyaksikan tentang siapa yang disaksikan itu. Kalau kemudian respon orang pendengar itu seperti apa? Ini sudah antara pendengar itu kemudian dengan Tuhan. Jadi kita orang yang harusnya bersaksi hanya menceritakan tentang dia siapa. Kelanjutannya adalah pribadi orang itu dan Tuhan. Tapi kita lihat esok harinya lagi. Nah, baru jelas orangnya siapa. Kepada siapa Yohanes bersaksi? Yaitu kepada 2 orang muridnya. Salah satunya adalah Andreas. Dan beritanya juga apa? Lihat anak domba Allah. Ini terus yang menjadi berita oleh Yohanes. Yesus ini tadi yang adalah Tuhan sediakan sebagai korban penghapus dosa. Dan 2 muridnya ini meninggalkan Yohanes, mengikut Yesus. Dan nanti kita bisa lihat Yohanes berkata apa? Memang dia yang harus makin besar. Aku yang harus makin kecil. Seseorang yang bersaksi bukan dia yang makin terlihat. Tetapi siapa Tuhan yang dia ceritakan itu. Seorang hamba Tuhan yang benar bukan dia yang makin dilihat. Tetapi siapa Tuhan yang dia beritakan itu. Maka kalau kita mengagumi, artinya seorang pribadi, dan karena kekaguman kita kepada pribadi itu baru kita datang ke gereja, satu masa kamu akan kecewa. Karena pribadi itu tetaplah seorang manusia yang masih terus perlu untuk dibaharui. Tapi kalau kekaguman mulai kepada Tuhan yang dia beritakan, mau goncang seperti apapun suasana gereja itu, kamu gak akan lari.
Karena kamu juga memang mencari Yesus itu. Dan karena memang kamu kagum kepada Allah itu. Iya. Jadi kalau ada lari gitu ya, berarti kagum sama orangnya gitu ya. Ya, tapi kalau kagum kepada Allah itu, makin hari makin melihat Allah, makin hari makin kagum kepada Allah. Mau seperti apapun riak-riak di dalam, tetap apa? Aku di sini Tuhan, mengikut Engkau. Nah, di sini tadi kita lihat, inilah kesaksian Yohanes. Apakah hingga kini ya, udah Allah sediakan, iya, korban penghapus dosa tadi, yang di dalam dia kepahitan dan murka Allah berhenti, tidak lagi menjadi orang yang terhukum, dan di dalam dia kita akan disucikan dari dalam, terus menerus dan tak berhenti, sampai kita akan berhadapan muka dengan dia. Bagaimana respondu dengan apa yang Tuhan sediakan ini? Bagaimana sikapmu, hatimu kepada apa yang Tuhan sediakan ini? Apakah hingga kini, iya, kamu tidak tanggap? Apakah hingga kini kamu tidak datang memberi hati, mempercayakan hidup untuk kepada dia? Apalah nanti artinya? Penyesalan yang dalam, teriakan yang keras, jikalau kamu nanti sudah berdiri di hadapan tahta Allah Bapa. Apa artinya kamu berkata, Tuhan aku menyesal? Tidak ada guna. Penyesalan itu sudah terlambat. Tapi penyesalan itu penting dan berguna ketika saat ini. Siapapun kita boleh datang dalam pengakuan, Tuhan, aku menerima kasih-Mu yang besar ini. Apa nanti gunanya dengan berbagai argumentasi kamu akan tawarkan di hadapan tahta Allah Bapa itu? Aku dulu Tuhan sudah penggiat, salah satu penggiat di gereja. Aku dulu Tuhan, bikin lagi daftarnya ya. Betapa itu paling menyakitkan nantinya ketika Tuhan berkata, enyahlah kau, aku tidak kenal kau. Sakit kali ya. Sakit kali. Sebelum sakit yang itu, iya, adalah lebih baik di sini. Dalam kesempatan ini. Siapapun di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk boleh datang kepada anak domba Allah yang disediakan oleh Bapa ini. Dikatakan dia anak domba Allah karena dia akan dibantai untuk menjadi korban penghapus dosa. Besar sekali kasih Allah itu kepada kita. Bagaimana dia menyediakan putranya sendiri, digambarkan seperti domba yang akan dibantai. Siapa orang tua siap melihat anaknya dibantai? Jangankan dibantai, dimarahi guru sekolah minggu aja, nyesalnya sampai ke dalam ya kan. Duh, iya anakku itu nakal memang, tapi tolonglah ya, janganlah di depanku. Aduh, taunya aku salah anakku itu, tapi kok sakit kali. Ini masih ditegur dalam hal apa? Soal senek. Enggak dikasih rupanya dia senek. Karena apa? Udah ada peraturan di awal. Siapa nak sekolah minggu enggak mendengar, enggak dapat senek. Tiba pembagian senek, ibu nongol di sana atau bapaknya nongol di sana, enggak dapat anaknya senek. Mulai mikir kan. Lalu udah nampak guru sekolah minggunya warna mukanya kan. Oh iya ma, iya pak, enggak dikasih senek karena anak papa mama tadi begini. Iya, tapi janganlah di depan aku kali. Sakit tahu enggak? Nah itu ya, sakit. Ini masih dimarahi soal senek ya. Bukan pula dimarahi, hanya dibilang, kamu enggak boleh dapat ya. Muka sekolah, guru sekolah minggunya juga dengan senyuman loh berkata. Tapi apa orang tuanya dalam hati? Enggak ada belas kasihannya. Ya nakku, nanti kita beli apa tadi seneknya? Bakpao, lebih dari itu nakku bisa kita beli. Wah, ini sudah menanamkan kepahitan pada anak justru.
Enggak mendidik justru. Ya lama-lama begini ya selamatlah. Selamat, anak Anda akan membuat kepahitan-kepahitan yang akan pahit itu hidupmu. Guru sekolah minggu ketemu cuma sekali seminggu kok. Paling bertetesan air mata dia di kamar, kan begitu aja ya. Tapi yang akan bertetesan dengan darah itu kamu. Iya. Tapi bagaimana hati Bapa melihat anaknya dibantai? Demi orang-orang durhaka dan jahat seperti kita. Makanya betullah yang Paulus katakan. Kasihnya itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Artinya apa? Tidak ada ukurannya. Pantaslah Paulus katakan demikian. Karena apa? Siapa kita yang begitu Tuhan cinta kita? Siapa kita yang begitu Tuhan sayang kepada kita? Supaya kita tidak akan binasa dalam hukuman. Supaya kita akan merasakan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika dosa diampuni, Immanuel terjadi. Siapa kita? Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Maka wajarlah. Teriakan besar pun nanti memang tidak akan lagi didengar. Ketika rasa penyesalan itu hanya muncul di hadapan tahta Allah Bapa. Tapi teriakan itu justru kalau di sini, teriakan itu didengarkan oleh Tuhan. Mari kita melihat aplikasi. Apakah saudara sudah datang dan percaya kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yaitu Yesus? Melanai bokari tempindu ke rumah. Gimana? Atau masih kampiku lagi nanti ke rumah ini? Iya. Kalau saat ini pun kamu sungguh percaya kamu bisa datang. Iya. Gak lagi kamu pikul-pikul lagi nanti dosandu itu. Aplikasi kedua, apakah saudara terus bersaksi tentang Dia yang telah menghapus dosa saudara supaya semakin banyak orang yang beroleh keselamatan? Yohanes terus bersaksi tentang Dia. Respon orang seperti apa? Dia terus mau orang dengarkan atau tidak, dia sebagai saksi terus berseru. Bahkan respon orang yang mendengarkan itu apa? Memancung dia. Yaitu salah satunya siapa? Herodes. Tapi dia tidak berhenti untuk bersaksi. Mari kita melihat ayat hafalan di bawah ini. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat memohon supaya Roh-Mu yang kudus bekerja ke dalam hati kami, semakin meneguhkan berita ini. Dan jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sungguh hari ini firman ini berbicara menggetarkan hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biarlah Engkau tidak mengeraskan hati, dan benar-benar boleh datang dalam pertobatan dan dalam penyesalan yang sungguh. Karena Bapa penuh kasih. Terima kasih Tuhan, lanjutkanlah firman-Mu yang sudah diberitakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.